warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kegiatan perpustakaan, diantaranya yaitu pengadaan dan pengolahan bahan pustaka. Sebelum itu kita kenalan terlebih dahulu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kegiatan perpustakaan. Nah, kegiatan utama dalam perpustakaan itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu ada pengadaan, yang kedua ada pengolahan, yang ketiga ada layanan, yang keempat ada promosi, dan yang terakhir ada perawatan bahan pustaka. Oke, saya akan membahas langsung saja yang pertama yaitu pengadaan. Apa sih yang dimaksud dengan pengadaan? Pengadaan adalah kegiatan layanan teknis dalam rangka melengkapi atau memenuhi kegiatan pengguna perpustakaan atau biasa disebut dengan pengoleksian. Adapun 5 metode pengadaan bahan pustaka yang dilakukan oleh perpustakaan, diantaranya yaitu yang pertama yaitu pembelian, kemudian yang kedua ada tukar menukar, yang ketiga ada hadiah, di mana ada seorang penyumbang atau donatur yang memberi bahan pustaka kepada perpustakaan dan sifatnya menjadi hak milik perpustakaan. Kemudian yang keempat yaitu titipan, di mana ada seorang penyumbang atau donatur yang menitipkan bahan pustaka kepada perpustakaan, tetapi sifatnya masih milik donatur tersebut. Jadi bisa saja dan kapanpun itu bahan pustaka tersebut bisa diambil kembali oleh donatur. Dan yang terakhir yaitu menerbitkan sendiri. Selanjutnya, kegiatan utama perpustakaan yang kedua yaitu pengolahan. Apa sih yang dimaksud dengan pengolahan? Pengolahan adalah proses persiapan bahan pustaka untuk digunakan. Nah, ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam pengolahan ini. Yaitu ada 5 tahap. Yang pertama ada inventarisasi, kemudian yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga yaitu katalogisasi, yang keempat ada kelengkapan fisik, dan yang terakhir ada shelving. Tahapan pengolahan bahan pustaka yang pertama yaitu inventarisasi, yaitu pencatatan bahan pustaka yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan dalam inventarisasi buku ada 3 kegiatan. Nah, yang pertama ada pemberian stempel, kemudian yang kedua ada pencatatan di buku induk, dan yang terakhir ada pemberian di nomor induk. Nah, pada pemberian stempel itu ada 3 macam. Yang pertama pemberian stempel kepemilikan, pemberian stempel status pengadaan, dan pemberian stempel inventarisasi atau pencatatannya nomor induk. Nah, pada pemberian stempel kepemilikan itu ada 4 bagian. Bisa dilihat dalam buku ini. Yang pertama itu ada di bagian halaman awal atau di halaman judul. Ini ada kepemilikan. Kemudian yang kedua ada di bagian halaman rahasia. Biasanya bagian perpustakaan saja yang tahu. Ini ada di sini. Kemudian yang ketiga itu ada di bagian belakang halaman terakhir ini, dan yang terakhir itu ada di samping buku, atas buku, atau di bawah buku. Yang pada buku ini kebetulan tidak ada. Kemudian yang pada buku ini contohnya seperti ini di samping buku. Jadi stempel kepemilikan itu ada 4 bagian. Nah, pada pemberian buku ini caranya jangan sampai menutupi tulisan, cari bagian yang kosong. Kemudian yang kedua ada stempel inventarisasi atau nomor induk. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ini. Di sini ada asal buku, kemudian tanggal penerimaan, nomor panggil, dan nomor induk. Dan terakhir itu ada stempel status pengadaan, itu khusus untuk yang buku pemberian hadiah. Karena ini di sini kan asal bukunya itu pembelian, jadi tidak ada stempel status pengadaan. Kegiatan inventarisasi yang kedua yaitu pencatatan di buku induk.
Buku induk sendiri terdapat dua bentuk, yaitu buku induk otomasi dan buku induk manual. Setiap buku yang masuk ke perpustakaan harus didaftarkan terlebih dahulu ke buku induk berdasarkan urutan masuknya buku tersebut. Gunanya untuk mengetahui jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Setelah buku diberi stempel dan data buku dicatat di buku induk, kemudian buku diberi catatan sesuai dengan data di buku induk. Kegiatan ini dinamakan pemberian nomor induk. Tahapan pengadaan bahan pustaka yang kedua yaitu klasifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi? Klasifikasi adalah sebuah proses kegiatan mengelompokkan secara sistematis terhadap buku atau bahan pustaka lain berdasarkan subjek untuk memudahkan pembaca dalam mencari buku ataupun mencari informasi. Tahapan pengolahan yang ketiga yaitu katalogisasi. Katalogisasi adalah kegiatan atau proses pembuatan model ringkas dari bahan pustaka atau dokumen. Contohnya seperti kayak buku, majalah, atau mikrofilm, dan lain-lain. Adapun macam-macam katalogisasi itu ada 4, yaitu ada katalog kartu, kemudian ada katalog berkas, katalog buku, dan yang terakhir ada katalog komputer atau yang biasa disebut dengan opak. Nah, katalogisasi ini memuat beberapa jenis, diantaranya yaitu ada nama pengarangnya, kemudian nama judul buku tersebut, dan yang terakhir ada subjeknya itu apa. Kemudian kita bisa mencarinya di rak buku perpustakaan. Tahapan pengolahan bahan pustaka yang keempat yaitu kelengkapan fisik. Nah, pada bagian kelengkapan fisik ini ada 3 macam bagian. Nah, yang pertama yaitu label. Nah, kedua lembar peminjaman buku atau sekarang itu barcode. Kemudian yang terakhir yaitu ada penyambulan. Oke, yang pertama label. Nah, pada buku itu biasanya mencakup 3 bagian juga. Bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu nomor klasifikasi. Bisa dilihat di sini nomor klasifikasinya. Kemudian yang kedua yaitu 3 huruf awal nama pengarang. Dan yang terakhir itu 1 huruf awal judul bukunya. Nah, bisa dilihat di sini nomor klasifikasinya di sini. Kemudian yang kedua itu ada 3 huruf awal nama pengarang, karena di sini nama pengarangnya itu Wertheim, yaitu kita ambil 3. Pertama huruf pertama yaitu WER, bisa dilihat di sini WER, dan yang terakhir itu 1 huruf awal judul buku. Di sini kan judul bukunya Masyarakat Indonesia dalam Transisi. Nah, diambil huruf pertamanya M dan dituliskan huruf kecil di sini. Nah, perlu diingat dalam penulisan label ini harus rata kiri, tidak boleh rata tengah. Kenapa demikian? Karena ketika buku ini diletakkan, jadi kelihatan semua awalannya ini. Misal rata tengah kan tidak kelihatan, jadi harus rata kiri. Kemudian untuk penempelannya itu ukuran jarak tinggi ini itu 2 cm. Ini bisa dilihat yaitu 2 cm dari bawah tingginya. Untuk ukuran labelnya ini 3 x 4 cm. Oke, kemudian yang kedua yaitu bagian yang kedua itu yaitu lembar peminjaman buku atau sekarang barcode. Karena sekarang itu sudah barcodean semua, jadi di sini ada barcode peminjaman buku. Jadi ketika kita meminjam buku di perpus, kita nge-scan ini di perpustakaan, nanti otomatis sistem akan bekerja. Kemudian yang terakhir yaitu penyambulan buku. Nah, untuk penyambulan buku itu opsional tergantung perpustakaan masing-masing. Tahapan pengolahan yang terakhir yaitu shelving atau biasa disebut dengan display buku. Apa sih yang dimaksud dengan shelving? Shelving adalah pemajangan atau penjajaran koleksi di rak secara teratur dan berurutan untuk siap digunakan pemustaka. Shelving dilakukan mulai dari rak yang paling atas ke bawah, kemudian menatanya dari rak sebelah kiri ke kanan. Nah, sisakan rak buku kurang lebih 10%.
Apabila rak pertama sudah diisi dan disisakan 10%, lanjutkan ke kolom atau rak di bawahnya dan mulai lagi dari kiri ke kanan. Nah, bagaimana caranya jika ada buku yang sama? Caranya yaitu buku tersebut dikumpulkan menjadi satu dan diletakkan di rak yang sama. Jangan dipisah ke rak lainnya. Oke guys, sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.